Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani pada hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan selalu menolong dan memberkati sidang jemaat semua, sehingga kita merasakan sukacita Allah pada hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami menaikkan syukur kami, sebab Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu setia menjaga, menyertai dan memberkati kehidupan kami. Pada saat ini ya Allah, kami bersama-sama rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, sebab firman-Mu lah yang dapat menuntun kami pada kebenaran Tuhan. Kami mohon biarlah kuasa Roh Kudus akan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan tertanam dan menjadi rema dalam kehidupan kami setiap waktu. Bapa di surga, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pada hari ini Selasa tanggal 25 Agustus 2020, firman Tuhan bagi kita dalam kitab 1 Samuel pasal yang kedua ayat yang pertama dan Lukas pasal yang pertama ayat 46 sampai 48. Saya membacakan bagi kita. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku, ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Yang kedua dalam Injil Lukas, pasal yang pertama, ayat 46 sampai 48. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Saya memberikan judul rendah hati, kunci kemenangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Bapak Ibu dan Saudara diliputi perasaan marah, sakit hati, dan kecewa, apa biasanya yang akan terjadi ketika Bapak Ibu Saudara dipandang hina dan direndahkan oleh sesama? Apakah kita masih bisa bersukacita, tertawa? Pastilah tidak demikian. Pastilah kita akan merasa sakit hati, marah dan kecewa oleh karena segala sesuatu dilakukan dengan tidak baik dan tidak benar terhadap kita ketika kita direndahkan dan dipandang hina oleh orang lain. Nah, ketika saudara direndahkan dan dihina oleh orang lain, apakah saudara akan membalas dendam? Ataukah saudara akan berdoa kepada Tuhan? Tentu ini pilihan yang juga tidak mudah bagi kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Kita belajar dari dua orang perempuan mengenai kerendahan hati. Perempuan pertama dalam kitab 1 Samuel pasal 2 ayat yang pertama adalah Hana, dan Hana adalah istri dari Elkana. Dalam perjalanan pernikahan Hana, ternyata ia tidak kunjung dikaruniai anak dalam pernikahan Hana dan Elkana, sehingga Elkana memiliki istri yang lain. Dan dalam bagian ini Hana memiliki madu dalam pernikahannya. Dalam proses perjalanannya ternyata
Hana seringkali dicibir, dihina dan diejek oleh madunya, oleh karena ia tidak bisa melahirkan seorang anak dalam pernikahannya. Tentu keadaan ini tidak mudah bagi Hana. Sebagai seorang istri, ia direndahkan oleh madunya. Dalam keadaan seperti itu, Hana bisa saja melakukan balas dendam terhadap madunya. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, ternyata keputusan yang diambilnya begitu berbeda. Ia tidak membalas dengan cacian dan hinaan ketika ia direndahkan, melainkan ia sendiri merendahkan dirinya di hadapan Tuhan ketika ia menghadapi situasi dan kondisi yang sulit. Hana terus-menerus menaikkan doa kepada Tuhan dalam kerendahan hatinya. Bahkan ia sampai mencucurkan air mata, menyerahkan segala kepedihan hatinya, oleh karena ia mengalami satu ketidakadilan dalam kehidupannya. Kerendahan hati Hana dan ketekunannya di dalam doa kepada Tuhan membuat Tuhan menganugerahkan belas kasihannya kepada Hana. Kerendahan hati dan ketekunannya di hadapan Tuhan membuat ia tidak lagi direndahkan, melainkan ia mengalami satu pemulihan. Tuhan mengizinkan ia untuk mengandung dan melahirkan seorang anak, dan ia mengalami kemenangan dalam hidupnya karena penyerahan diri yang sungguh dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Pun demikian, seorang perempuan lainnya bernama Maria. Ia adalah seorang perawan yang belum bersuami. Tetapi tiba-tiba ia dikejutkan oleh perkataan seorang malaikat pada waktu itu yang menyampaikan bahwa ia akan mengandung seorang anak dan melahirkan seorang putra. Dalam situasinya yang belum menikah, pasti hal ini adalah sesuatu yang tidak wajar. Dan ini adalah aib yang harus dipertanggungjawabkan. Bahkan pasti ia akan menghadapi cibiran, cemoohan, dan hinaan dari orang lain. Tetapi luar biasanya ketika ia berjumpa dengan saudaranya Elisabeth, di situ ia mengerti bahwa apa yang dialaminya bukanlah suatu aib, tetapi cara Tuhan untuk menyatakan perkara yang ajaib bagi manusia. Dan setelah ia bertemu dengan Elisabeth, ia mendapat peneguhan yang menguatkan bahwa Allah telah memilihnya untuk perkara yang ajaib dalam kehidupannya. Dan dalam kerendahannya sebagai manusia, Maria telah dipilih oleh Allah untuk menjadi jalan lahirnya juru selamat yang menyelamatkan manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari dua tokoh perempuan ini kita belajar tentang kerendahan hati, di mana mereka menyerahkan hidupnya dengan kerendahan hati kepada Tuhan untuk mengizinkan karya Tuhan yang ajaib terjadi dalam kehidupannya. Dan melalui perenungan firman Tuhan ini, mari kita semua tetap teguh untuk hidup dalam kerendahan hati setiap hari di hadapan Tuhan, sebab Tuhan akan meninggikan orang yang rendah hati dan merendahkan orang yang tinggi hati. Mari kita berfokus pada apa yang Tuhan kehendaki, bukan pada kata orang yang mungkin menghina, mencibir kita. Dalam segala keadaan yang kita hadapi, bawalah pergumulan kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita setiap hari. Yakinlah bahwa ketika kita bertekun dalam kerendahan hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberi kemenangan dan mengangkat kita dari setiap persoalan yang kita hadapi. Selamat hidup dalam kerendahan hati. Tuhan akan menolong dan memberi kemenangan demi kemenangan bagi kita, sebab kerendahan hati adalah kunci kemenangan di dalam Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kesaksian iman dari Hana dan Maria yang Tuhan izinkan untuk kami renungkan pada hari ini. Kami mohon mampukanlah kami supaya kami hidup merendahkan hati kami di hadapan Tuhan dan juga sesama kami. Pimpinlah kami berjalan dalam kebenaran-Mu ya Allah, supaya hidup kami menyenangkan dan memuliakan Tuhan
dan menjadi berkat bagi orang lain. Sebab kami adalah seorang hamba yang siap dibentuk oleh Engkau dalam setiap rancangan Tuhan bagi kami. Kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat mengisi hari ini dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Shalom.